kasih ya Mas Hayomi udah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng dengan saya Aliataya dari Punya Karya. Mas Hayomi sekarang posisinya di mana? Lagi di rumah. Jakarta atau di mana? Di Bogor. Oh, di Bogor. Oke. Mas Hayomi boleh ceritain nggak sih sedikit tentang profilnya Mas Hayomi itu seperti apa, kerjanya di mana? Ya, ini apa job desk-nya? Ya, saya Hayomi, saya graphic designer e-sport, kerjanya di 1011 Digital Agency. Itu aja sih. Di e-sport seperti itu ya? Ya. Digital Agency. Sebagai apa, Mas? Graphic designer. Graphic designer. Boleh ceritain nggak sih Mas awal mulanya kerja seperti itu, bisa bekerja sebagai graphic designer dan juga di e-sport ini sendiri? Sebenarnya agak hoki-hokian sih ya. Kalau dulu SMK tuh kan 2018 baru lulus. Itu jurusannya RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, terus sempat nganggur dulu kan 6 bulan, mikir-mikir kayak mau kerja apa gitu. Terus akhirnya nyoba desain. Ternyata suka. Terus di tahun 2019 awal akhirnya nemu ada job vacancy waktu itu di Instagram. Sebenarnya sih awalnya masuknya jadi graphic designer untuk kayak berita bola gitu, jadi desain buat berita bola. Cuman ternyata ditugasinnya untuk kerjain e-sport, turnamen pertama gitu e-sport waktu itu, turnamen FIFA 2019. Terus akhirnya ya sampai sekarang udah season kedua dan banyak sih yang dikerjain e-sportnya, turnamen-turnamennya. Berarti kerja di e-sportnya ya Mas ya, di e-sportnya sebagai graphic designer seperti itu. Berarti awal job vacancy-nya menemunya di Instagram. Di Instagram. Boleh cerita nggak sih gimana pendaftarannya, alurnya, apa aja yang dibutuhin sampai ke tahap sekarang udah kerja di e-sport ini sendiri? Waktu itu simple sih, kayak cuma lihat di Instagram terus langsung kirim email kan, pakai kayak link Google Drive itu, dikirim portofolio sama CV, terus gak lama dikontak lagi, diajak untuk interview, terus besoknya langsung datang ke kantor interview, dites, 3 hari kemudian ternyata keterima dan langsung masuk. Berarti ngirimin CV, portofolio, kemudian dipanggil untuk interview, tesnya juga psikotes seperti itu ya. Ada tes atau tes yang lain ada nggak sih Mas, atau hanya tes psikotesnya aja sendiri? Nggak, tesnya sebenarnya nggak ada tes psikotes sih. Waktu itu tesnya cuma tes desain doang, bikin poster untuk turnamen e-sport gitu. Terus ternyata keterima, ya udah akhirnya masuk. Oke. Untuk desain grafis ini sendiri tuh otodidak, apakah memang belajar ada les yang khususnya sendiri atau gimana Mas? Otodidak sih, belajar sendiri. Oke. Panduannya dari buku kah, YouTube atau dari YouTube kebanyakan. Dari YouTube internet. Kebanyakan. Ya. Boleh ceritain nggak sih syarat masuk di e-sport ini sendiri atau sebagai graphic designer apa aja sih? Sebenarnya kalau dulu masuk cuma bisa Photoshop sama Illustrator doang saya, cuman kesini sih banyak sih, kayak harus bisa Photoshop, terus Illustrator, harus bisa motion juga, option sih kayak motion gitu, terus 3D juga itu penting sih, cuman option aja sih, yang paling penting Photoshop sama Illustrator aja. Oke, Photoshop sama Illustrator itu sendiri ya, seperti itu. Boleh dijelasin nggak sih posisi kerjaannya Mas Hayomi ini sendiri seperti apa, ngapain aja sih di graphic designer itu? Kalau sekarang lebih ke ngurusin turnamennya sih, kayak bikin turnamen kan kita karena lagi PSBB jadi nggak bisa offline dong, kita harus online, jadi kita kayak bikin live stream gitu turnamennya. Yang saya kerjain sih mulai dari bikin 3D studio, itu studionya virtual, jadi pakai green screen, nah itu saya bikin di 3D, terus stream package-nya itu bikin dari Photoshop sama dibikin motion di After Effects, habis itu logo segala macem, terus KV-nya, apalagi ya aset-aset untuk live stream sih kebanyakan. Oke, aset-aset untuk live stream. Kalau ada video-video yang lain gitu juga bagian dari kerjaannya Mas Hayomi? Kalau untuk video gitu ada orangnya lagi. Kalau saya sih lebih ke motionnya. Jadi kayak kita kan background untuk live streamnya ada pergerakannya juga, jadi nggak still, harus ada motionnya biar lebih bagus gitu aja sih. Kalau video jadi orang lain, bukan saya. Oke. Kendalanya apa sih Mas kalau kerja di desain grafis ini sendiri? Kendala sebenarnya nggak ada sih.
Kalau ada mungkin paling kayak ide agak susah soalnya itu ya orang banyak sih sama. Ide ya. Untuk di e-sport ini sendiri dituntut untuk brainstorming nggak sih atau tidak? Ya harus banget soalnya kan e-sport kayak perkembangannya pesat banget. Jadi ya kita harus tahu perkembangannya kayak gimana. Kita juga brainstorming sama teman-teman juga di kantor kayak desainnya harus kayak gimana kayak gitu-gitu. Baik, berarti untuk kerjanya ini WFH ya Mas ya? Work from iya, home. WFH. Ada rapatnya gitu sendiri nggak sih untuk divisinya Mas Hayomi ini, divisi kah atau independen kah? Atau yang lainnya? Ada divisinya nggak? Ada divisi. Ada divisi graphic designer-nya ada. Divisi graphic design, berapa orang Mas kalau boleh tahu? Ada berapa ya? Ada 5 atau 6. 6 graphic designer ya? Ya, nggak banyak sih ya. Kalau lagi turnamen tuh hektik nggak sih bikin logonya, bikin virtual room-nya, dan yang lainnya tuh hektik banget nggak sih? Ada deadline-nya nggak? Itu sebenarnya ada 2 tahap sih. Yang pertama itu sebelum turnamennya, itu jadi kita harus siapin semua aset-asetnya, desainnya kayak gimana, logo segala macam. Nah terus itu sebenarnya nggak terlalu hektik sih, soalnya kayak kita ngerjain udah ada waktunya, timeline-nya gitu. Jadi misalnya turnamen hari apa nih? Nah kita kerja tuh udah 2 minggu sebelumnya kayak gitu-gitu. Terus paling kalau hektik banget sih pas turnamennya, karena saya harus desain secara live gitu desainnya. Jadi kayak update klasmen, terus statistik segala macam, skor kayak gitu-gitu aja sih. Biasanya untuk e-sport ditayanginnya itu kan di YouTube, live YouTube atau di Instagram juga ada? Kalau kita di YouTube ada, terus di Nimo TV juga ada, terus di Twitch juga ada, di Twitch. Di mana? Remote TV. Imo TV. Imo. Nimo. Oh Nimo. Oke. Ya. Nimo TV. Untuk boleh sharing nggak sih suka dukanya jadi desain grafis apa aja? Sukanya dulu deh. Sukanya karena emang passionnya di desain, terus suka game juga, jadi ya enjoy sih ngerjain setiap desainnya. Iya. Kalau dukanya apa ya? Mungkin karena kayak susah ide aja sih sebenarnya. Susah ide aja dukanya ya. Ada pressure terberat nggak sih jadi desain grafis atau kerja di e-sport ini sendiri? Pressure nggak ada sih, fine aja. Lingkungan kerjanya juga aman-aman juga ya Mas ya? Iya, aman. Fun. Oke. Boleh sharing nggak sih kayak berapa sih gajinya per bulan dan fasilitas apa aja yang dikasih sama e-sportnya itu sendiri? Waduh, kalau gaji sebenarnya itu agak-agak rahasia sih, itu susah untuk disebutin. Tapi ya lumayan sih gajinya gitu. Terus untuk fasilitas ini komputer di belakang juga sebenarnya komputer kantor, jadi dibawa ke rumah. Terus di kantor juga ada komputer lagi satu di studio. Ya itu lebih powerful lagi komputernya. Apalagi ya itu aja sih, komputer aja. Komputer aja kayak asuransi, terus voucher olahraga seperti itu, atau ada kayak bonus? Bonus sih ada, kalau misalnya kita kan ada turnamen itu setiap weekend ya, setiap minggu. Ya itu ada sih kayak bayaran tambahannya gitu. Nah kalau voucher nggak ada. Berarti gajinya rahasia ya, nggak mau kasih kisaran berapa sampai berapa gitu? Jangan deh. Oke. Nebak-nebak aja ya. Untuk turnamennya ini sendiri berarti di setiap akhir minggu ya? Di weekend seperti itu tiap bulan atau gimana? Kalau turnamennya sekarang kita lagi jalan itu namanya WSL, Women's Star League, itu turnamen Mobile Legends untuk player-player cewek-cewek. Itu sekarang udah masuk minggu ketiga, tayangnya setiap hari Minggu siang. Oke. Setiap hari Minggu siang di Nimo TV itu ya? Kalau WSL ini kita di YouTube-nya, YouTube Women's Star League. Women's Star League-nya itu sendiri? Ya. Boleh diceritain nggak sih e-sport itu apa aja? Karena yang saya tahu tuh kayak PUBG, Mobile Legends, atau hanya 2 game itu aja di turnamen ini, atau ada yang lain? Oh enggak, e-sport sebenarnya banyak banget sih. Mulai dari ada game-game mobile, terus PC, konsol juga ada. Kalau yang saya kerjain sih, so far sekarang udah ngerjain mulai dari game. Kalau PC itu ada Call of Duty Modern Warfare. Kalau di konsol itu ada FIFA 20,
FIFA 19, terus ada PES 2020. Kalau di mobile-nya kita pernah PUBG Mobile waktu itu, terus sama yang sekarang itu Mobile Legends. Oke. Ada turnamen favorit nggak sih? Yang banyak peminatnya atau semua sama aja gitu, Mas? Kalau yang saya buat sih sekarang lagi favorit WSL. Cuman kalau misalnya kita lihat keluar, yang favorit kayak MPL gitu-gitu, itu udah topnya banget sih sebenarnya MPL. Terus apa lagi ya? Turnamen Dota juga, main Dota, Rainbow Six Siege, banyak sih. Oke, berarti ada ya. Berarti kalau untuk Mobile Legends atau PUBG tidak termasuk turnamen yang favorit atau biasa aja gitu, Mas? Itu favorit favorit banget juga. sih. Iya, itu ya? favorit banget sih. Oke, apa sih perbedaannya kerja saat sebelum PSBB ini nih, sebelum ada pandemi sama kerja sesudah ada pandemi ini yang di rumah? Bedanya lebih ke lingkungan kerjanya aja sih. Kita kan sekarang di rumah, ya nggak ketemu teman-teman, kayak lebih sendiri aja gitu. Kalau di kantor enaknya ya rame sih, ada teman-teman segala macam. Untuk kantor e-sportnya ini sendiri di daerah mana, Mas Sayomi? Ada di Jakarta Utara, di Pluit. Oh, di Pluit. Oke. Untuk pertanyaan terakhir nih untuk Mas Sayomi, harapan kedepannya apa nih untuk Mas Sayomi di e-sport atau harapan kedepannya untuk e-sportnya ini sendiri? Harapan kedepannya ya semoga makin banyak turnamen-turnamen, terus banyak orang-orang yang mau jadi player e-sport juga biar nambah rame. Terus apalagi ya, mungkin semoga banyak game-game baru aja sih yang muncul untuk jadi e-sport. Banyak game. Oke. Terima kasih banyak ya Mas Sayomi udah mau sharing tentang e-sport, tentang desain grafis. Semoga harapannya bisa terwujud dalam beberapa waktu ke depan. Terima kasih ya Mas Sayomi.